Bokir Vlog Channel. Salam cinta buat Indonesia. Semoga kalian di sana tetap sehat, jaya dan sempurna. Seperti biasa di Bokir Vlog Channel kita akan membicarakan apa aja yang bisa kita bicarakan dan kita sharing, apa aja yang bisa kita sharing. Kita ketemu dengan orang-orang yang kreatif, kita ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Di episode kali ini gue akan sedikit sharing tentang pengalaman gue sendiri, apa yang gue alami bersama keluarga. Boleh dibilang cerita ini cerita sedikit horor. Jadi akan gue bikin series horor satu cerita ini. Nanti akan gue bikin playlistnya di cerita horor. Oke. Jadi cerita ini terjadi sekitar waktu gua kelas 5 apa kelas 6 SD gitu kali ya, gua agak lupa, tapi sekitar gitulah. Cerita ini terjadi di sebuah daerah di kota Bandung. Gua nggak usah sebut nama tempatnya, orang jadi takut juga. Oke, waktu itu gua tinggal di suatu jalan kecil di gang, jadi yang pemukimannya yang biasa suasana lingkungan dipenuhi dengan anak-anak, tawa dan canda, dan juga ibu-ibu yang suka berkumpul baik pagi ataupun malam hari, karena siang kita semua melakukan aktivitas, yang ada yang sekolah, ada yang bekerja. Jadi ceritanya, singkat cerita, ada satu keluarga, istrinya tiba-tiba menghilang. Anaknya teman gue masih ingat nama teman gue, Ari namanya. Sang ibu menghilang beberapa hari, entah kemana, mulailah diributkan di lingkungan situ. Dan ternyata beberapa hari kemudian, entah minggu gitu ya, pokoknya tidak terlalu lama, gue lupa, sang ibu ini ditemukan dibunuh oleh entah siapa. Sampai saat ini pelakunya tidak tertangkap. Alhasil membuat suatu kesedihan di keluarga ini. Jadi biasanya di dalam suatu daerah jika ada satu keluarga yang sedih, kita semua juga ikut merasakan kesedihan yang sama, merasakan kehilangan. Oke, singkat cerita lagi, di daerah rumah gua itu, tepatnya di belakang rumah gua. Jadi ini rumah gua, nempel di belakangnya itu ada satu bangunan, dan bangunan itu tidak sempat dituntaskan oleh sang pemilik. Jadi seperti bangunan kosong, tapi sudah berbentuk rumah, cuman nggak ada jendela, dalamannya masih berantakan, ada seng, ada kayu, ada apa gitu. Jadi memang kalau kata orang Bandung bilang itu rangkai. Gue juga kurang ngerti kalau rangkai itu apa artinya sebenarnya. Mungkin yang belum terangkai kali rumahnya. Sudah berbentuk rumah tapi masih kosong, masih dalamnya masih berantakan, masih bataknya masih belum dikasih semen floor supaya lemas gitu. Pokoknya tanahnya masih berantakan, banyak kayu, seng, dan ya segala macam, botol kosong apa. Jadi kadang-kadang anak-anak suka hang out di situ, suka main-main di situ, suka berkumpul di situ, ngobrol di situ. Tentunya di siang hari, bukan di malam hari, karena kalau malam hari pastinya gelap karena belum ada penerangan apa-apa gitu ya. Oke. Terus gua bersama teman gua suatu hari bermain. Kalau anak-anak dulu tahu nama permainannya petak umpet. Ya, petak umpet. Jadi kita masing-masing mencari tempat untuk bersembunyi. Oke. Saat itu waktu bermain gue lari ke rumah kosong itu, karena gue pikir itu satu-satunya tempat bersembunyi yang lumayan, kayaknya kalau orang nyari ke situ susah. Soalnya itu rumah juga cukup besar. Jadi banyak ruangan di dalam rumah itu, ada kamar mandi, juga ada
lotengnya. Jadi kalau kita masuk ke situ pun, bersembunyi di suatu tempat pun agak susah dicarinya, apalagi dengan keadaan yang berantakan. Kita bisa nyempil di sini, nyempil di kayu situ, oke? Jadi gue masuk rumah itu, entah kenapa gue masuk rumah itu dalam keadaan mundur. Begitu mundur, sedang berjalan mundur ke arah tengah ruangan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai leher gue. Dan gue langsung berbalik. Ketika gue berbalik, gue melihat suatu orang sedang gantung diri. Saat itu gue hanya terbengong dan melihat, dengan maaf, lidah menjulur keluar, matanya memerah. Gue berusaha mengenali siapa orang itu, dan ternyata orang itu adalah papahnya dari teman gue, papahnya Ari, yang ibunya baru saja meninggal dibunuh. Segeralah gue lari ke rumah Pak RT. Yang terjadi saat itu gue bukan takut apa-apa, tapi gue kaget aja melihat seseorang gantung diri. Karena seumur hidup gue baru melihat orang gantung diri, dan gue belum pernah melihat juga di berita, karena lagi itu belum zamannya medsos ini dan itu. Gue belum pernah melihat bagaimana itu proses gantung diri gitu. Dan saat itu gue melihat sendiri seseorang menggantung dirinya dengan, kalau sekarang gue kenalnya kayaknya kayak tali tambang ya, tali tambang pramuka gitu ya, gitu, digantung ke atas. Jadi saat itu gue lihat ada kursi jatuh dan kakinya juga mengambang cukup agak jauh dari permukaan tanah. Dia bergantung, lidah menjulur, matanya sangat merah. Gue lari, shock, kaget, ke rumah Pak RT, bilang kalau gue menemukan seseorang yang gantung diri dan orang itu adalah papahnya Ari. Saat itu juga mungkin Pak RT-nya kaget, gue ditampar sama Pak RT-nya, ngomong sembarangan. Tapi gue tidak marah saat itu, gue hanya menyuruh lihat Pak RT aja, lihat ke ruangan kosong itu. Dan setelah Pak RT-nya masuk sebentar ke dalam ruangan itu, segeralah dia lari keluar terbirit-birit dan sambil teriak-teriak, mungkin kaget juga. Jadi mulailah berdatangan warga, polisi, dan dari pers mungkin ya lagi itu ya, karena gue sempat dipanggil lagi itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi orang pertama kali yang menemukan. Gue lupa nama papanya Ari ini siapa, yang gue ingat Arinya karena Arinya sahabat gue banget. Gue orang yang pertama lagi itu menemukan dia gantung diri. Jadi gue ditanya bagaimana pertama kali menemukan, ya gue ceritain aja. Sisanya gue lagi main petak umpet, terus gue mundur, tiba-tiba ada yang mengenai leher gue. Akhirnya gue lihat ada orang gantung diri. Udah gue lapor Pak RT, udah beres, gue gak ada di interview apa-apa lagi. Mungkin itu untuk keperluan media dan olah TKP. Segeralah bangunan kosong itu dikasih polis lain dan garis kuning. Mulailah suasana berubah. Kalau di tempat gue itu lagi itu malam-malam biasa suka pada nongkrong, anak-anak mudanya nongkrong, anak kecilnya ngobrol-ngobrol, orang tuanya pun ada yang ngobrol-ngobrol sambil main catur. Malam itu sunyi senyap, satu gang satu jalan itu sunyi senyap. Yang paling bikin agak menyeramkan buat keluarga gua saat itu, rumah kosong itu belakang-belakangan sama rumah gua. Dan karena rumah gua mungkin rumah tua, jadi dari kamar mandi itu ada celah bolong tembok bolong
batu batanya bolong gitu, tepat langsung ke titik si papahnya Ari gantung diri ini. Jadi mohon maaf kalau kita misalnya lagi buang air besar, kita kalau ngintip gini itu langsung tepat ke titiknya, atau kita sedang mandi atau apa gitu. Gua kebetulan bukan orang yang penakut, tapi orang tua gua agak sedikit, mama gua terutama, karena saat itu bokap gua, bapak saya entah pergi kemana, tiba-tiba menghilang, pergi aja gitu. Jadi nggak usah diceritakan lah ya masalah itu. Jadi gua, nyokap gua, adik gua masih kecil, sama kakak gua. Kakak gua mengalami cacat mental yang dari lahir tidak bisa dengar dan tidak bisa bicara, jadi tidak mengalami perasaan takut dan apa. Nyokap gua yang takut, parno gitu, ada orang gantung diri, gua jadi takut, pemikirannya mulai berimajinasi yang aneh-aneh. Kalau gua sih bukan takut dalam tanda kutip hantu atau apa gitu, bukan. Kalau gue masih shock aja gitu. Beberapa hari kemarin gue masih ketemu, masih melihat Ari ngobrol dengan ayahnya, terus tiba-tiba gue melihat papanya gantung diri, dan yang terbayang di gue Arinya, sahabat guanya, betapa sedihnya dia, mamahnya baru nggak ada, terus mungkin papahnya juga stres atau bagaimana, gue nggak ngerti, terus gantung diri. Gue lebih kepikiran ke situnya sih, bukan kepikiran yang aneh-aneh. Aduh nanti serem deh, ini itu apa, ini itu. Enggak, gue nggak kepikiran ke situ. Tapi 2 hari kemudian mulailah terjadi sesuatu, boleh dibilang teman-teman di sana boleh percaya atau tidak, tapi ini yang dialami oleh keluarga saya. Suatu malam, gue inget banget, jam 2 pagi, nyokap gue bangunin gue dengan seperti sedang ada sesuatu yang nggak seperti biasa lah bangun, kayak nggak bangunin gue bangun sekolah gitu, nggak. Gue bilang, ada apa mah? Itu di rumah belakang ada orang nangis, ada suara cewek nangis. Gue jam 2 pagi masih gini, udah gue bilang mungkin mama ketakutan kali, mimpi kali. Enggak, beneran. Akhirnya dengan berat mata, gue, karena saat itu yang jadi andalan dari di nyokap gue anak laki-laki yang adik gue soalnya masih kecil, jadi nyokap gue kalau apa-apa minta tolong, minta bantu sama gue. Jadi akhirnya gue bangun, di jalanan gue ke dekat kamar mandi, karena kamar mandi itu dekat banget dengan bangunan tua yang tempat papanya Ari gantung diri itu. Dan benar aja, gue mendengar ada suara cewek menangis. Seperti kesedihan, menangis seperti kesedihan. Gue kurang bisa menggambarkan suara tangisannya, tapi yang bisa gue tangkap saat itu di dalam feeling gue, ini suara cewek menangis. Walaupun gue bukan orang penakut, tapi mulailah bulu kuduk gue merinding. Nyokap gue langsung seperti, gini harus gimana? Ya gue bilang nggak gimana-gimana, ya udah aja. Masa gue mesti datengin rumah itu gitu. Cuman saat itu gue memberanikan diri untuk gue pergi ke kamar mandi dan gue mengintip di lubang itu. Karena malam-malam di rumah itu juga tidak ada penerangan, ya tidak terlihat apa-apa. Memang gelap aja, nggak kelihatan apa-apa. Sekitar 1 jaman hilanglah suara tangisan itu. Cukup lama suara tangisan itu terdengar, dan nyokap gua tidur dengan kepala ditutup bantal sambil berdoa, sambil kebetulan nyokap gua menganut agama Nasrani, jadi dia sambil pegang Bible, Alkitab. Kalau gua duduk mendengarkan terus suara tangisan itu, dan lama-lama suara tangisan itu mulai meredup.
Keesokan paginya gue berkumpul sama teman-teman, karena gue belum sedewasa sekarang, jadi gue bukan berusaha menakut-nakutin. Gue cerita sama teman-teman, tadi malam gue dengar suara cewek nangis di rumah kosong itu. Nyokap gue ngebangunin, nyokap gue yang denger. Mereka semua semakin kaget. Teman-teman gue mungkin menceritakan juga ke orang tuanya, dan mulailah ibu-ibu dan lain-lain ngajak ngobrol ke rumah nyokap gue. Kan yang gantung dirinya cowok, masa dengar suara cewek nangis? Kita juga mana tahu. Yang terjadi memang gue mendengarnya, dan nyokap gue mendengarnya itu suara cewek menangis. Jadi bukan suara cowok, bukan suara papanya Arik yang menangis. Oke, udah, singkat cerita lagi. Malam berikutnya suasana terasa semakin horor. Jadi karena mungkin sudah mendengar cerita dari gua, jalanan sepi. Warung-warung kecil yang biasanya buka sampai jam 9 malam, gua lihat begitu udah azan maghrib mereka tutup. Itu daerah jadi kayak kota hantu. Jadi kayak fobia, takut gitu. Takut kalau keluar nanti takut ini gitu. Kalau gue orangnya santai-santai aja, gue keluar. Biasa gue mau nyari tongkrongan. Ya, gak ada tongkrongan, gak ada anak-anak. Yaudah gue balik lagi ke rumah. Pokoknya suasana jadi gak enak aja. Suasana di daerah itu jadi gak enak. Dan suasana di dalam rumah gue pun tidak enak gitu. Karena memang rumah gue yang sangat dekat banget dengan rumah si tempat kejadian ini gitu. Oke. Malamnya seperti biasa kita tidur, dan gua saking penasarannya, gua malam itu tidak mencoba tidur. Lalu gua mendengar suara seng. Di rumah itu gua tahu ada seng-seng bekas. Treng. Logika gue mulai berjalan, mungkin itu tikus. Tidak lama kemudian terdengar kembali suara perempuan menangis. Dan bulu kuduk gue bukan orang yang penakut, tapi bulu kuduk gue cukup merinding menceritakannya, karena saat itu memang gue alami dengan nyata. Tapi gue tidak mau membangunkan nyokap gue, karena gue tahu nyokap gue sangat takut banget. Kalau gue orangnya tipe penasaran, gue dengerin lagi. Jadi si suara tangisannya itu pertama kecil sekali, kecil seperti yang kesedihan. Lalu lama-lama cukup terdengar dengan jelas suara tangisannya, seperti sedang meratapi sesuatu. Lalu ternyata nyokap gue pura-pura tidur. Nggak tidur juga nyokap gua ternyata. Dan waktu dia mau berusaha membangunkan gua, dia ngeliat gua lagi duduk. Lagi ngapain? Ini lagi dengerin ada cewek lagi nangis. Aduh, gimana, udah kita pindah aja ke rumah adik mama. Nggak betah mama tinggal di sini kalau kayak gini. Aku bilang, udahlah jangan ngerepotin orang lain. Ya gimana, nanti juga enggak. Atau harus gimana ya, manggil orang pintar atau gimana? Gue gak ngerti manggil orang pintar, saat itu gue belum ngerti apa sih manggil orang pintar itu apa gitu, mbak dukun atau apa gitu. Manggil orang pintar apa, udahlah nggak ada apa-apa mama, sembahyang aja udah, berdoa. Nggak ganggu kita juga, nggak ngapa-ngapain. Gue bilang cuman. Lalu mulailah, karena gue orang yang terbiasa berpikir dengan logika mungkinnya dari kecil, mungkin mamanya Ari mah sedang meratapi papahnya yang baru saja meninggal gantung diri. Mungkin, iya mungkin juga. Jadi terjadi obrolan malam itu sambil kita mendengar suara. Jadi suara tangisan itu selalu keluar sekitar jam 2 pagi sampai jam setengah 3 atau jam 3 pagi. Suara tangisan itu. Gua mendengar suara tangisan itu kurang lebih 1 minggu. Yang akhirnya menjadi seperti terbiasa setiap malam mendengar wanita menangis. Oke?
Udah, karena kita udah menganggapnya biasa, walaupun nyokap gue ketakutan banget. Adik gue jadi susah tidur, jadi adik gue masih kecil tapi sudah mulai mendengar cerita ini dan itu juga jadi sama susah tidur. Akhirnya gue yang harus nemenin adik gue, nemenin nyokap gue gitu, karena boleh dibilang di situ gue yang paling berani menghadapi itu semua. Ada satu kejadian aneh. Jadi waktu kita ngobrol, ini belum terlalu malam, masih jam 9 malam. Waktu kita ngobrol, di rumah saya tuh lagi tuh ada hiasan kayak foto gitu ya, dikasih figura kaca. Tiba-tiba jatuh ke lantai, brang, pecah kacanya. Dan kita semuanya terbengong-bengong aja, karena kita biasanya kalau itu melihat gelas dan botol mungkin ada gempa atau apa. Soalnya biasanya kalau ada gempa bumi, orang-orang suka pada keluar lari teriak-teriak gempa-gempa. Ini orang-orang yang di rumah-rumah lain tenang-tenang aja, tiba-tiba terjatuh dan pecah. Gue mulai mempunyai perasaan yang kurang enak. Apakah ada yang ingin disampaikan sesuatu kepada keluarga kita atau apa? Gue nggak ngerti saat itu. Cuman nyokap gue semakin ketakutan. Suara tangisan sudah tidak ada. Suara tangisan sudah tidak terdengar lagi pagi-pagi. Tapi ada satu kejadian itu, nyokap gue tambah takut lagi. Kenapa ya jadi ngeganggu keluarga kita, katanya. Oke, ada salah atau keluarga kita ada salah dengan keluarganya Ari? Gue rasa nggak ada, baik-baik aja hubungan lagi itu. Saat itu hubungan di masyarakat kita baik-baik aja, tidak ada masalah apa-apa. Gue sahabat sama Ari sering main ke rumah gue, nyokap gue juga kenal baik dengan orang tuanya dan suka ngobrol juga, tidak ada masalah apa-apa. Jadi apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Gue nggak ngerti. Oke. Singkat cerita lagi, karena ibu gua lagi itu usahanya membuat baju, jadi dia senang menggambar baju sendiri. Udah gitu dibuat sendiri, udah gitu mencoba menjualnya ke rekan-rekannya, karena belum zaman Tokopedia seperti sekarang online gitu, jadi harus menjual sendiri. Cuman ibu gua senangnya ngedesain baju, gambar baju. Mungkin bakat lukis gue juga, karena gue sendiri ini tato, menggambar sendiri, gue seneng gambar. Mungkin ada turunan dari nyokap gue juga, jadi nyokap gue menggambar. Jadi saat itu kejadiannya ini belum terlalu malam lagi, ini jam 7 malam. Karena gue nggak bisa nongkrong di luar, nggak ada teman-teman, karena semenjak kejadian itu sepi selalu si jalanan tempat gue nongkrong. Jadi gue di rumah, gitu. Gue di rumah. Nyokap gue kalau udah gambar baju, udah dijahitin, sudah bajunya jadi, biasa berdiri di depan kaca. Kita lagi tuh punya kaca yang seukuran badan gitu ya, jadi kita bisa lihat, nyokap gue suka gini-gini depan kaca. Tiba-tiba nyokap gue teriak sangat histeris, dan bukan datang ke gua, tapi lari keluar rumah. Gua bingung. Gua hanya melihat baju yang tadinya di gini-gini sama nyokap gua, terus gua melihat kaca. Gua coba keluar cari nyokap gua nggak ada. Dan gue tahu nyokap gue pasti lari ke rumah saudara, karena lagi itu nggak rumah saudara gue, adiknya nyokap gue nggak terlalu jauh. Gue cari, ada di sana, nyokap gue lagi nangis. Terus gue tanya, "Ma, kenapa? Ada apa?" Malam itu nyokap gue histeris dan tidak mau bercerita apa-apa dan nggak mau pulang ke rumah. Jadi walhasil gue harus ngejagain adik gue dan kakak gue pulang ke rumah sendiri. Jadi malam itu gue tidur sendiri, tidak terjadi kejadian apapun. Oke. Besok siangnya nyokap gue baru datang lagi ke rumah,
mulailah dia bercerita. Kalau tadi malam waktu nyokap gua ke kaca mencoba melihat baju yang dipakainya, hasil desainnya bagus atau tidak, ternyata yang tampak di kaca bukan nyokap gua, tapi seorang wanita dengan kerudung. Aduh, jadi merinding lagi gue. Seorang wanita dengan kerudung, dengan muka yang tidak jelas sosoknya, dan nyokap gue tidak berusaha melihat siapakah itu wanita itu, apakah dikenalinya atau tidak. Yang pasti nyokap gue langsung kaget, karena waktu melihat ke kaca begini, yang berdiri di depan dia bukan wujudnya nyokap gue di depan kaca, tapi seorang wanita berkerudung menunduk dengan pakaian yang agak compang-camping. Lalu gue berpikir, mungkin itu wanita yang suka nangis jam 2 atau sampai jam 3 pagi itu mungkin. Saat itu juga nyokap gua memutuskan untuk pindah dari rumah itu, nggak mau lagi tinggal di rumah itu. Jadi sementara gua mencari rumah baru, kita ikut tinggal dulu, merepotkan dulu rumah adiknya nyokap gua, dan untungnya adiknya nyokap gua bisa berbaik hati memberikan tempat sampai kita mendapatkan tempat baru. Jadi telah terjadi sesuatu di rumah itu semenjak sebelumnya tidak ada apa-apa, semenjak papanya Ari gantung diri di belakang rumah gua. Jadi akhirnya kita pindah dari rumah itu karena rumahnya sudah mulai terasa tidak nyaman. Karena kita ikut dulu tinggal di rumah saudara sampai kita pun menemukan rumah baru. Kurang lebih cerita horor pengalaman apa yang gue alami dengan keluarga gue, cerita pertama ini itu dulu. Masih ada cerita-cerita horor lainnya yang gue alamin sendiri. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, tapi kalau gue sendiri percaya bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan dengan alam lain. Tapi bukan berarti kita harus takut, tapi kalau menurut gue kita harus bijaksana bagaimana menghadapinya. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di cerita horor Bokirs Vlog ini. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, atau boleh dianggap ini aja sebagai hiburan aja. Gue tidak ada ingin menakut-nakutin, gue hanya pengen bercerita aja apa yang gue alami. Oke, kita ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya di Bokirs Vlog. Tetap sehat, tetap jaya, setia, dan salam buat Indonesia. Sampai ketemu lagi di Bokirs Vlog Channel.